polisi berusaha menyembunyikan sesuatu. Ini persoalannya, ini penyebabnya. Ini mengakibatkan rasa kurang percaya akhirnya kepada polisi. Rasa percaya kepada polisi itu turun, terjun bebas. Pertanyaan besar dari masyarakat. Kenapa bukti permulaan ini tidak muncul dari awal dalam keterangan pers oleh Karo Penmas? Kenapa Polres Jakarta Selatan tidak melihat hal itu? Pertama, sebelum saya menyampaikan materi podcast ini, saya ingin menyampaikan rasa belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga Samuel Huta Barat Boru Simanjuntak di Jambi. Kemudian belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada Polri yang kita cintai atas meninggalnya putra mereka yang juga seorang anggota Polri, ya, yang kita dapat informasinya adalah orang-orang yang baik, ya. Mudah-mudahan kepada keluarga yang ditinggalkan, Tuhan Yesus memberi menggantikan kehadiran daripada Brigadir Joshua ini di dalam keluarga, sehingga memberikan damai, ketabahan, dan di ujung adalah sukacita nanti kepada semua keluarga. Salam sehat, salam sejahtera kepada kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semua sehat, berbahagia, dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang boleh saya katakan ini merupakan pembelajaran hukum, walaupun mungkin sangat mendasar dalam kaitannya dengan kasus yang sedang rame sekarang ini terkait dengan kematian ataupun pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Mengingat beberapa komentar yang disampaikan oleh beberapa orang sahabat di channel ini, maka saat ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman hukum dari kasus pidana yang menimpa Brigadir J. Huta Barat, dengan harapan agar kawan-kawan semua dapat terbantu dalam memahami perihal kasus ini lebih jelas. Karena kasus ini sudah merupakan suatu saya katakan ini konsumsi umum, sudah viral kemana-mana, maka tentu akan lebih mudah buat saya untuk memberikan penjelasan, pemahaman dalam topik ini. Baik, saya akan mulai dengan menyampaikan rangkaian penjelasan oleh pihak Polri maupun tanggapan pejabat lainnya serta tim pengacara keluarga korban. Sebagaimana kita tahu, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di kediaman Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Bagi sebagian orang awam timbul pertanyaan, apa itu Kadif Propam? Ya, Propam. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini, maka saya mau jelaskan sedikit. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggung jawab atas masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Ya. Sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat markas besar, di bawah Kapolri langsung. Irjen Verdi Sambo ini adalah kepala divisi Propam. Jadi divisi ini bertanggung jawab, ya, untuk melakukan pembinaan profesi dan pengamanan internal
ya, satu divisi yang sangat disegani tentunya di Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sudah pasti Kepala Divisi Propam ini adalah orang yang berdedikasi tinggi, ya, dan menjadi panutan di lingkungan Polri. Persoalan menjadi menarik karena peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat ini terjadi di dalam rumah Kepala Dinas Propam tersebut, yang diduga dilakukan oleh ajudan sang jenderal. Kemudian keterangan pers Karopenmas Polri menyampaikan secara resmi atas nama Polri bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan peristiwa tembak-menembak yang terjadi di rumah Kepala Divisi tersebut. Berikutnya Kepala Polres Jakarta Selatan kemudian memberikan keterangan bahwa korban menembakkan 7 peluru. Ya. Kita dapat informasi bahwa korban ini sebenarnya seorang sniper, penembak jitu, ya. Tetapi anehnya tidak ada dari 7 peluru yang ditembakkan itu terhadap temannya, ya, Brada E itu, tidak ada yang kena. Brada E sebaliknya menembakkan 5 peluru dan yang kena 4 peluru dari antaranya, menghasilkan 7 lubang tembakan di dalam tubuh korban. Itu informasi yang kita dapat dari konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Tetapi tidak ada penjelasan oleh Karopenmas terkait dengan luka-luka sajam maupun luka-luka memar, luka-luka maksud kami yang memar di tubuh korban. Tidak ada disebutkan hal tersebut. Kemudian ini menjadi berkembang informasi ini kemana-mana. Lalu Pak Mahfud MD, maksud saya Profesor Mahfud MD, melalui Insta Mahfud MD menyebut banyak kejanggalan dari kasus tewasnya Brigadir J. Huta Barat. Dia katakan begini, kasus ini memang tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Artinya, seorang Pak Mahfud, profesor di bidang hukum, mantan Menko, sekarang Menko Polhukam, sekaligus pimpinan Kompolnas, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan berbagai jabatan pemerintahan dalam masa 4 periode pemerintahan Presiden sebelumnya dan sampai sekarang. Yang menarik adalah dia tidak percaya dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh polisi secara resmi. Jokowi pun akhirnya turun tangan. Dia menekankan seriusnya masalah ini sehingga perhatian dan dorongan harus diberikan kepada Polri secara serius untuk melakukan proses hukum dengan benar. Selanjutnya, menanggapi saya kira menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya, Kapolri turun tangan langsung mengambil alih konferensi pers. Kita bisa pahami tentunya, ya, tujuannya adalah untuk menjaga agar bola apinya jangan menjadi liar. Selanjutnya, Kapolri membentuk tim investigasi yang diisi oleh orang-orang terbaik di Polri pada saat ini, ya. Antara lain dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Gatot Edi, ya, Gatot Edi Pramono, kemudian Irwasum Polri Komjen Budi Marwoto,
Kabareskrim ya Komjen Andre Andrianto, Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri, kemudian As SDM Irjen Wahyu Widodo. Orang ini adalah orang-orang yang proven, orang-orang yang terbaik di lingkungan Polri pada saat ini. Ketua RT di lingkungan rumah, di lingkungan TKP, Jenderal Purnawirawan Seno Soekarto, seorang pensiunan Jenderal Polisi mantan Kapolda Sumatera Utara, mengatakan dia tidak mendengar tembakan, tidak melihat ambulans yang menjemput mayat, tidak pernah mendapatkan laporan apapun yang terkait dengan tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat itu di wilayah dia. Maka tidak mengherankan bila kemudian timbul pertanyaan, apakah pembunuhan itu memang benar dilakukan atau tidak di tempat itu. Jadi masalah tempus deliktinya ini menjadi satu pertanyaan. Kemudian saya pindah kepada pengacara keluarga Brigadir J Huta Barat, yaitu saudara Kamarudin Simanjuntak dengan timnya. Dia mengatakan kemungkinan pertama korban dianiaya di antara Magelang dan Jakarta. Kemungkinan kedua adalah korban itu dihabisi di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3, Jakarta. Selanjutnya tim sudah membuat LP, laporan polisi. Ya, yang dilaporkan adalah terkait dengan pembunuhan terencana dan penganiayaan. Terlapornya mereka buat dalam lidik, ya. Artinya pengacara tidak yakin bahwa pelakunya adalah berada sendirian. Mereka menduga mungkin ada yang lain. Dan satu fakta yang menarik adalah hingga saat ini belum ada tersangka yang definitif, dan mereka menduga pelakunya tentu tidak hanya satu orang. Perlu dicatat bahwa hingga saat ini belum ditetapkan siapa tersangkanya, seperti yang saya katakan tadi, ya. Padahal sebenarnya kasat mata buat kita ini satu hal yang sangat sederhana, ya. Ada orang meninggal, sudah disampaikan ada tembak menembak, katanya yang melakukan, ya, berada mestinya sudah waktunya langsung dia harus ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi sampai saat ini belum, ya. Lalu dari pihak pengacara menyampaikan juga bahwa bukti-bukti yang mereka gunakan untuk melaporkan, ya, terkait dengan pembunuhan dan penganiayaan ini adalah, ya, adanya korban yang telah menjadi mayat. Kemudian berita acara serah terima mayat dari penyidik, ya, penyidik utama Propam Polri kepada keluarga. Kemudian adanya sayatan di sekitar ketiak, ada luka tembak di dada sebelah kanan, ada pergeseran rahang, ada luka sayatan di bahu, luka sayatan di kaki, luka tembak. Disebut di situ ada 7 lubang bekas tembakan. Luka sayatan di belakang telinga, mereka sebut lebih kurang satu jengkal jari orang dewasa. Kemudian ada memar dan membiru di sekitar perut dan tulang rusuk, ya. Dan ada luka menganga di bahu, luka di dagu, di bawah mata, di bibir, dan luka di kaki. Dikatakan juga ada luka menganga masih mengeluarkan darah di bagian perut, ya. Kalau disebut masih mengeluarkan darah, itu berarti pada waktu mereka membuat konferensi pers ini. Lalu selanjutnya mereka meminta visum et repertum dan diotopsi ulang. Ini yang menarik. Artinya, kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka tidak percaya hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ini
menjadi satu hal yang menarik tentunya, ya. Kemudian adanya pengakuan bahwa dekoder CCTV, ya, lingkungan sekitar telah diambil seseorang dan diganti dengan dekoder yang lain, serta informasi bahwa CCTV di rumah Kadif Propam tersebut dalam keadaan mati. Hal ini akhirnya memunculkan spekulasi bahwa ada gerakan sebagian oknum polisi untuk menutup-nutupi kejadian yang sesungguhnya. Bahkan Kadif Propam Polri, Irjen, ya, Ferdi Sambo, ya, informasi terakhir yang kita dapatkan, telah dinonaktifkan dari jabatannya. Akhirnya apa? Saudara, kasus ini menjadi liar kemana-mana, menjadi sepertinya mencari tempat sendiri, mencari tempat kenyamanan sendiri itu kasus. Ya, baik, inilah rangkaian peristiwa, rangkaian informasi yang disampaikan secara resmi oleh Polri, kemudian oleh tim pengacara, dan oleh pejabat pemerintah yang reputable, yang juga pimpinan Kompolnas. Baik, sekarang saya ingin membahas masalah hukumnya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini nanti bisa memperjelas pemahaman Anda atas kasus ini, ya. Dalam setiap kasus yang terkait dengan hukum pidana, maka akan selalu melibatkan ataupun terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, ya, satu sama lain, yaitu ada hal-hal yang bersifat substansial ataupun substansi, dan hal-hal yang bersifat formal, atau dengan kata lain hukum acaranya, ya. Jadi ada dua, substansi dan formalnya. Ini akan selalu ada di dalam setiap peristiwa pidana. Pada saat ini saya tidak akan masuk ke dalam substansi perkara ataupun kasus ini, yaitu terkait dengan tembak-menembak tersebut. Karena menurut hemat saya, apa yang terjadi saat ini baru dalam masalah-masalah formal, ya, artinya yang terkait dengan hukum acara, bukan masalah substansi, bukan masalah siapa pembunuhnya. Ini baru sekedar masalah-masalah formalitasnya, ya, masalah-masalah formalitasnya. Tentu kawan-kawan sering mendengar istilah KUHP, atau paling tidak pernah mendengar istilah KUHP. Ini adalah merupakan kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maksudnya adalah ini yang terkait dengan substansi ataupun isi daripada pasal-pasal hukum pidana tersebut. Lalu satu lagi yang terkait dengan ini, ya, ada hukum formalnya atau hukum acaranya. Itulah yang diistilahkan dengan KUHAP, KUHAP, yaitu hukum acara pidananya. Hukum acaranya itulah hukum formal atau hukum acara. Dalam hal ini termasuk bagaimana polisi memeriksanya, bagaimana polisi harus tata caranya menyita barang bukti, bagaimana polisi mencari bukti-bukti, bagaimana polisi menyita barang, bagaimana polisi melihat TKP-nya, menyelidiki di sana dan sebagainya. Itu hukum acaranya. Lalu hukum acara atau hukum formal dan hukum substansi tersebut saling terkait satu sama lain, tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum acara itu merupakan penuntun, atau kalau saya bilang pelita atau lampu petunjuk jalan untuk membuktikan substansi hukum yang akan dituju tersebut. Itulah sebabnya ketika diadakan penyelidikan oleh polisi atas satu kasus, ya, polisi akan mencari petunjuk,
bukti-bukti yang bisa ditemukan. Di satu sisi, pengacara akan sangat ketat memperhatikan, mengawal, dan mempertahankan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang ada agar jangan sampai tujuan yang mau dicapai itu berubah arah, sehingga nanti bisa saja menyimpang dari tujuan semula atau tujuan yang sebenarnya harus dicapai. Dalam dugaan tembak-menembak antara Brigadir J dengan Berada E di rumah Kadif Propam Polri tersebut, petunjuk arah inilah atau hukum formal atau hukum acara inilah sesungguhnya yang sedang dipertentangkan oleh masyarakat, bukan substansinya. Saya ulangi sekali lagi, yang sedang dipertentangkan oleh masyarakat sebetulnya adalah hukum formalnya ini, ya, tata caranya ini, bukan substansi hukumnya, ya. Substansinya nanti akan mulai muncul di proses berikutnya sampai di pengadilan. Bila hukum formalnya salah arah, maka hasilnya di ujung akan berbeda arah. Disinilah yang sering dirasakan oleh masyarakat ketidakadilan hukum ini. Di sini mulai yang apabila hukum formalnya itu melenceng atau tidak dikawal dengan benar, tentu arahnya akan berbeda. Kalau dikatakan peristiwa itu hanya peristiwa tembak-menembak, ujungnya akan berbeda dengan kalau dikatakan bahwa peristiwa itu seperti yang dikatakan oleh pengacaranya, ini adalah pembunuhan terencana dan penganiayaan, maka hasilnya akan berbeda. Keterangan pers Karopemnas menyebutkan bahwa kejadian itu adalah peristiwa tembak-menembak, tetapi tidak menjelaskan bahwa ada petunjuk lain, yaitu sayatan, luka dan memar lainnya. Ya, dalam istilah Profesor Mahfud ini dikatakan, saya kutip di sini, banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungannya antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Saya ulangi sekali lagi. Banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungannya, yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya. Ini statement dari Profesor Mahfud. Belakangan muncul isu baru, yaitu kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J, tetapi tanpa dibarengi dengan formalitas masalahnya, tanpa didukung oleh bukti-bukti. Isu ini menimbulkan masalah baru sehingga menjadi tidak jelas sesungguhnya siapa sih yang sebenarnya menjadi korban ini. Apakah Brigadir J atau ibu ataupun istri daripada Kadif Propam? Mulai membias di sini. Nah, masalah formal inilah yang membuat masyarakat seolah berhadapan dengan Polri, seolah ini berbenturan ini dengan Polri. Dengan kata lain, polisi telah gagal menyampaikan formalitas masalahnya, belum substansinya, tapi formalitas masalahnya sepertinya sudah gagal disampaikan. Nyata-nyata ada kejanggalan dan kesimpang siuran. Akibatnya, masyarakat mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kejanggalan mengidentifikasi hukum formalnya mengakibatkan substansinya menjadi kabur, sehingga timbullah istilah polisi berusaha menyembunyikan sesuatu. Ini persoalannya, ini penyebabnya. Ini mengakibatkan rasa kurang percaya akhirnya kepada polisi. Rasa percaya kepada polisi itu turun, terjun bebas. Ya, tim pengacara keluarga Brigadir Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan dengan timnya dengan sigap dan cerdas. Menurut hemat saya, mereka itu sangat sigap dan cerdas memobilisasi hukum formal ini
ke permukaan secara terang benderang. Lalu meminta agar diadakan otopsi ulang dan visum et repertum ulang terhadap jenazah korban. Ya, lalu laporan mereka terkait pembunuhan terencana dan penganiayaan harus diterima oleh Polri karena bukti-bukti permulaan yang mereka sampaikan sudah cukup. Sampai di sini kita lihat ada dua kontroversi. Polisi mengatakan cukup bukti. Di satu sisi polisi mengatakan ya bahwa itu peristiwa tembak menembak, tidak terkait dengan penganiayaan. Ya, ini menjadi kontroversi. Sekarang tersisa pertanyaan besar dari masyarakat. Kenapa bukti permulaan ini tidak muncul dari awal dalam keterangan pers oleh Karo Penmas? Kenapa Polres Jakarta Selatan tidak melihat hal itu? Salahnya di mana? Tentu menjadi sangat sulit untuk mempercayai kalau disebutkan bahwa tim Serse Mabes Polri atau Polres Jakarta Selatan, bahkan Rumah Sakit Polri, ya, tidak melihat kejanggalan tersebut, tidak melihat adanya hal-hal yang aneh, yang berbeda di dalam diri Brigadir J tersebut. Secara hukum formalnya juga, kenapa sampai saat ini belum ada tersangkanya? Seperti saya katakan tadi, padahal ini sangat sederhana sekali sebetulnya. Ya, inilah akibat kegamangan dalam melaksanakan hukum formal, hukum acara. Ya, akhirnya kredibilitas Polri itu dipertaruhkan di ujung selongsong peluru sendiri. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan pembelajaran yang singkat ini dapat membuka pemahaman hukum acara dalam kaitannya dengan hukum substansi atau substansi hukum, ya. Khususnya bagi kawan-kawan yang awam hukum, sehingga dapat memahami realita hukum yang kita hadapi sehari-hari, khususnya dalam kasus kematian Brigadir J ini. Kepada rekan-rekan penegak hukum, kepada semua masyarakat yang menyaksikan vlog saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa satu dusta memerlukan 4 dusta yang lain untuk menutupinya, sampai setiap hembusan nafas kita penuh dengan dusta. Kawan-kawan semua, pesan saya, live beyond the law.